Kasus Paspoortgate masih membuat beberapa pemain Timnas Indonesia di Liga Belanda dibekukan sementara. Neysén Chuaon Willem II resmi dilarang berlatih dan bermain meski sedang dalam performa bagus. Menunggu pengesahan izin kerja non-EU. Justin Hubner Fortuna mulai 1 April dibekukan dari semua aktivitas tim demi menghindari sanksi KNVB. Dean James Go Ahead Eagles, pemain pertama yang terdampak, tetap dibekukan sampai verifikasi paspor Indonesianya tuntas. Meski klub mengklaim datanya masih warga Belanda, Maarten Paes Ajax aman, sudah terdaftar sebagai pemain non-EU, dengan gaji sesuai regulasi, sehingga tetap boleh bermain. Upaya penyelesaian. Audit KNVB klub diminta menyesuaikan kontrak ke standar gaji non-EU, agar izin kerja bisa diterbitkan ulang lebih cepat. Lobi PSSI berkomunikasi dengan Federasi Belanda untuk mencari kompromi, mengingat para pemain berasal dari akademi lokal. Opsi peminjaman beberapa klub mempertimbangkan meminjamkan pemain ke liga lain, Belgia atau Inggris Divisi 2, jika beban gaji terlalu berat. Perkiraan titik terang diprediksi muncul dalam 1-2 minggu setelah KNVB merampungkan validasi dokumen klub. Pemain Timnas Indonesia dari keturunan Belanda dibekukan statusnya sebagai pemain klub di Belanda akibat kasus Paspoortgate. Hingga 3 April tahun 2026, sejumlah pemain Timnas Indonesia di Liga Belanda masih berada dalam status pembekuan. Sementara akibat investigasi Paspoortgate, berikut perkembangan terbaru setiap pemain dan upaya penyelesaian yang sedang berjalan. Pertama, status pemain update April tahun 2026. Neysén Chuaon Willem II. Neysén resmi dilarang berlatih maupun bermain. Padahal, ia tampil impresif dan membawa Willem kedua meraih tren positif pada Maret lalu. Kini, ia harus diparkir sampai status izin kerja non-Uni Eropa miliknya dinyatakan sah. Justin Hubner Fortuna mulai 1 April tahun 2026, Hubner ikut dibekukan oleh Fortuna. Klub mengambil langkah aman dengan menepikan Hubner dari latihan dan pertandingan demi menghindari potensi sanksi administratif dari KNVB. Dean James Go Ahead Eagles. Dean menjadi pemain pertama yang terseret kasus ini. Ia sudah dilarang mengikuti sesi latihan sejak akhir Maret. Meski klub mengklaim data kependudukannya masih tercatat sebagai warga Belanda, KNVB tetap memerintahkan pembekuan hingga verifikasi paspor Indonesianya selesai. Maarten Paes Ajax berada dalam posisi aman. Ajax telah mendaftarkan Paes sebagai pemain non-EU sejak awal, lengkap dengan standar gaji sesuai regulasi. Karena tidak ada pelanggaran, Paes tetap diizinkan bermain. Kedua solusi dan langkah penyelesaian. Audit finansial klub oleh KNVB. KNVB kini melakukan audit cepat terhadap kontrak pemain terdampak. Jika klub bersedia menyesuaikan gaji pemain ke standar non-EU, sekitar €450.000–500.000, izin kerja dapat diterbitkan kembali lebih cepat. Lobi diplomasi PSSI. PSSI aktif menjalin komunikasi dengan Federasi Sepak Bola Belanda untuk mencari solusi kompromi, mengingat para pemain ini berasal dari akademi klub Belanda dan dianggap berbeda dari pemain asing murni. Opsi peminjaman darurat. Sejumlah klub mulai mempertimbangkan meminjamkan pemain ke liga lain, seperti Belgia atau Inggris kasta kedua, yang memiliki aturan gaji pemain asing lebih ringan, jika beban gaji non-EU dianggap terlalu berat. Tanggapan resmi PSSI terkait permasalahan 4 pemain Timnas Indonesia yang terkena permasalahan izin kerja di Eropa sebagai pemain Liga Belanda. PSSI menegaskan seluruh proses kewarganegaraan pemain Indonesia di Belanda sudah sah dan tidak bermasalah dari sisi Indonesia. Namun, PSSI tidak bisa mengintervensi langsung karena persoalan izin kerja sepenuhnya kewenangan KNVB dan pemerintah Belanda. Arya Sinulinga tetap optimistis bahwa solusi akan ditemukan karena masalah ini murni terkait aturan non-Uni Eropa, bukan pemalsuan dokumen. Langkah PSSI berkoordinasi dengan klub terdampak seperti Go Ahead Eagles,
Fortuna dan Willem kedua untuk memastikan hak pemain tetap aman, menyiapkan dokumen pendukung, jika dibutuhkan untuk mempercepat proses izin kerja non-EU, menghormati jalannya investigasi KNVB, sambil menjaga kesiapan pemain untuk agenda timnas. Situasi terbaru, tanda-tanda positif mulai terlihat. Para pemain diperkirakan dapat kembali bermain setelah klub menyelesaikan penyesuaian administratif dalam waktu dekat. Tanggapan resmi PSSI terkait tempat pemain timnas, keturunan yang terkena Passportgate. Update 3 April tahun 2026. PSSI akhirnya mengeluarkan pernyataan resmi mengenai skandal Passportgate yang menimpa beberapa pemain timnas Indonesia di Liga Belanda. Berikut rangkuman sikap dan langkah yang diambil PSSI. Pertama, pernyataan ex-PSSI, Arya Sinulinga. PSSI menegaskan bahwa semua proses kewarganegaraan pemain sudah sah dan legal di Indonesia. Secara administratif, tidak ada masalah pada sisi Indonesia. Saat ini, PSSI terus memantau perkembangan, namun mereka tidak bisa melakukan intervensi langsung karena persoalan izin kerja berada sepenuhnya di bawah KNVB dan pemerintah Belanda. Arya Sinulinga juga menyampaikan optimismenya bahwa pasti ada solusi, mengingat masalah yang terjadi bukan terkait pemalsuan dokumen, tetapi murni persoalan aturan pemain non-Uni Eropa. Kedua, bentuk bantuan PSSI, koordinasi dengan klub. PSSI berkomunikasi dengan manajemen klub seperti Go Ahead Eagles, Fortuna dan Willem kedua, untuk memastikan hak-hak pemain tetap terlindungi selama masa pembekuan. Verifikasi dokumen pendukung. Jika diperlukan, PSSI siap menyediakan dokumen tambahan untuk mempercepat proses pengajuan ulang izin kerja para pemain sebagai tenaga kerja non-EU, menghormati investigasi KNVB. PSSI menghormati proses investigasi yang sedang berjalan. Fokus mereka adalah menjaga kondisi para pemain agar tetap siap tampil dalam agenda Timnas Indonesia berikutnya. Ketiga, situasi terkini. Ada kabar positif bahwa drama Passportgate ini diprediksi akan segera berakhir. Para pemain Timnas Indonesia yang terdampak diperkirakan bisa kembali bermain di Belanda dalam waktu dekat, setelah klub masing-masing menyelesaikan penyesuaian administratif. Kasus Passportgate masih membuat beberapa pemain Timnas Indonesia di Liga Belanda dibekukan sementara. Neysén Chuaon Willem II resmi dilarang berlatih dan bermain meski sedang dalam performa bagus. Menunggu pengesahan izin kerja non-EU, Justin Hubner Fortuna mulai 1 April dibekukan dari semua aktivitas tim demi menghindari sanksi KNVB. Dean James Go Ahead Eagles, pemain pertama yang terdampak, tetap dibekukan sampai verifikasi paspor Indonesianya tuntas. Meski klub mengklaim datanya masih warga Belanda, Maarten Paes Ajax aman, sudah terdaftar sebagai pemain non-EU dengan gaji sesuai regulasi, sehingga tetap boleh bermain. Upaya penyelesaian audit KNVB, klub diminta menyesuaikan kontrak ke standar gaji non-EU agar izin kerja bisa diterbitkan ulang lebih cepat. Lobi PSSI berkomunikasi dengan Federasi Belanda untuk mencari kompromi, mengingat para pemain berada